Selamat pagi anak-anakku bersama dengan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa, salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah anak-anakku, hari ini hari Rabu tanggal 14 bulan 10 tahun 2020. Kita akan kembali belajar bersama, yaitu mata pelajaran IPA, yang mana dalam buku Bu Pena anak-anakku pada halaman 28 dan halaman 31, Pak Guru rangkumkan dalam sebuah pokok materi pembelajaran kita, di mana pada halaman 28 itu tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Dan yang di halaman 31 itu tentang gangguan kesehatan pada darah manusia. Sehingga Pak Guru ambil kesimpulan materi pada hari ini, yaitu kita belajar bersama tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran minggu kemarin, yaitu pada subtema 1, tema 4, itu kita sudah belajar bersama, yaitu tentang organ dan sistem peredaran darah manusia. Nah, anak-anakku, Pak Guru harap jangan lupa ada 3 sistem peredaran darah yang tersusun. Itu yang pertama adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Semoga anak-anakku masih tetap ingat selalu. Nah, anak-anakku, kalau kita belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia, kita akan mendapatkan atau terjadi karena 2 faktor. Yang pertama adalah faktor non-keturunan dan yang kedua adalah faktor keturunan. Nah, anak-anakku, mari kita lihat gangguan pada organ peredaran darah manusia yang telah kita ketahui bersama. Ada 2 itu. Kita lihat yang pertama adalah faktor non-keturunan. Gangguan organ peredaran darah non-keturunan dapat diakibatkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat, di mana dalam peredaran darah non-keturunan ini yang kita sudah ketahui bersama, yaitu tentang menyangkut pola hidup dan makanan yang tidak sehat, mencakupi ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama yaitu kita kenal ada istilah anemia, yaitu jenis penyakit kekurangan darah. Penyakit ini terjadi jika sel darah merah yang dihasilkan oleh lebih sedikit daripada sel darah merah yang mati. Gejala yang dialami oleh orang atau penderita penyakit anemia ini adalah lelah, pucat, dan sesak napas. Kita kembali kepada poin yang kedua, yaitu kita kenal dengan istilah hipotensi, yaitu jenis penyakit tekanan darah rendah, yaitu penyakit ini disebabkan atau diakibatkan jantung tidak memompa dengan tekanan yang cukup, dinding arteri terlalu melebar, atau tidak ada cukup cairan intravaskuler atau istilah cairan yang terkandung dalam pembuluh darah. Salah satu gejala penyakit hipotensi ini adalah kita cepat merasa pusing. Yang ketiga, yaitu kita kenal dengan istilah hipertensi, yaitu jenis penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit ini dapat diakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain. Yang keempat adalah kita kenal dengan istilah leukemia, adalah jenis penyakit kanker pada sel sumsum tulang yang menghasilkan sel darah putih. Akibatnya yaitu adalah jumlah sel darah putih menjadi sangat banyak dan memakan sel darah merah.
Yang kelima yaitu kita kenal dengan nama jantung koroner, adalah gangguan sistem peredaran darah terjadi ketika arteri koronaria atau arteri yang memasok darah ke otot jantung menjadi mengeras dan menyempit. Penyebab penyakit ini adalah penumpukan kolesterol dan bahan lainnya pada dinding pembuluh darah. Yang keenam, kita dengar istilah stroke atau penyakit yang disebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Pecahnya pembuluh darah ini mengakibatkan saraf-saraf kita di otak tidak mendapatkan cukup oksigen. Keadaan ini bisa dapat menyebabkan kerja saraf kita terganggu. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, kita kenal dengan jenis varises, yaitu adalah penyakit yang terjadi akibat pelebaran pembuluh darah balik di kaki. Yang biasa kita lihat itu terdapat banyak di kaki, anggota tubuh kita. Gejala yang dapat dirasakan oleh penderita adalah pembekakan di sepanjang pembuluh darah balik di kaki yang diikuti otot kejang pada betis. Itulah anak-anakku yang Pak Guru sampaikan bahwa gangguan daripada peredaran darah yang pada faktor yang pertama yaitu faktor non keturunan. Jadi anakku ingat ada 7 poin jenis penyakit yang terdapat pada non keturunan. Kita kembali kepada faktor yang kedua yaitu faktor keturunan. Nah anak-anakku, nanti kita akan bersama melihat ada beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia, yaitu adalah penyakit yang membuat darah susah membeku sehingga darah akan terus-menerus mengalir apabila terluka. Penyakit ini disebabkan karena kurangnya zat pembekuan darah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kenal dengan nama thalassemia, yaitu jenis penyakit di mana tubuh tidak memproduksi cukup hemoglobin atau sel darah merah, sehingga sejumlah hemoglobin di dalam tubuh kita itu sedikit. Oleh karena itu, sedikitnya hemoglobin di dalam tubuh, maka oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh kita itu tidak cukup, sehingga dapat mengakibatkan seseorang atau penderita penyakit thalassemia dengan gejala mudah merasa, yaitu pertama adalah lelah, lemah, dan bahkan sesak nafas. Nah anak-anakku, materi kita pada hari ini yang menyangkut gangguan organ peredaran darah manusia, yaitu kita kenal ada 2, yaitu 1 oleh faktor non keturunan, poinnya atau terdapat ada 7 jenis penyakit, sedangkan pada faktor keturunan kita kenal ada 2 jenis penyakit yang di dalamnya. Nah anak-anakku, semoga materi pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat untuk anak-anakku. Nanti Pak Guru sebagai tugas untuk anak-anakku di rumah pada pembelajaran hari ini, yaitu Pak Guru akan kasih ada 4 soal. Yang pertama adalah tuliskan beberapa contoh pola hidup sehat yang menurut anak-anakku baik untuk kesehatan organ peredaran darah. Nomor 2 adalah tuliskan 2 jenis penyakit organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan dan jelaskan masing-masingnya. Nomor 3 adalah jelaskan perbedaan antara hipotensi dan hipertensi. Dan yang nomor 4 terakhir adalah jelaskan bagaimana penyakit
jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung. Itulah anak-anakku materi pembelajaran kita dan penugasan untuk anak-anakku pada hari ini, Mapel IPA. Semoga anakku dapat menyelesaikan atau mengerjakannya dengan baik dan harap untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat, terima kasih.